sore. Apa kabar? Kabar Selamat baik. datang di Bandar Lampung, pemirsa Marhen TV dimanapun Anda berada. Selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya dan merdeka. Saya ketemu dengan Pak Willy. Beliau datang dari Yogyakarta dan hari ini kita ada di Aston, Pak. Sekarang kita mau bicara tentang demokrasi. Oke. Pak, dari waktu ke waktu kita lihat bahwa ada perubahan dalam politik Indonesia, Pak. Berangkat dari era reformasi pada saat itu, ketika keran demokrasi mulai dibuka. Lalu saat ini Indonesia menjadi negara yang terkenal dengan negara yang sangat demokratis. Menurut Bapak, ada apa dengan demokrasi kita dan bagaimana dengan demokrasi kita ini? Ya, saya kira demokrasi Indonesia ini mengalami perubahan pasca 98 ya. Ya. Jadi penandanya adalah sebelum 98 negara kita negara otoriter. Tapi sejak 98 artinya hampir 20 tahun yang lalu proses demokratisasi ini dibuka. Yang menjadi pertanyaannya adalah sejak 1998 ke 2008 dan 2018. Jadi hampir kita menuju ke 24 tahun malah. Iya. 24 tahun sekarang. Nah, pertanyaan dasarnya adalah apakah proses demokratisasi kita makin matang? Ya, betul. Ataukah kemudian demokratisasi kita sekarang mengalami sejumlah persoalan yang berhubungan dengan isu-isu intoleransi, termasuk juga isu-isu yang merongrong proses demokratisasi yang makin substansi. Ya, betul. Nah, demokrasi yang masih substansi itu artinya dia punya hubungan dengan warga negara yang makin hidup makin baik, kemudian kesejahteraan makin bagus. Nah, lembaga-lembaga demokrasi Indonesia tumbuh di mana-mana. Menjadi pertanyaannya adalah apakah lembaga demokrasi yang tumbuh subur itu beririsan langsung juga dengan proses substansial demokrasi. Nah, itu hal lain, dan menurut saya demokrasi kita yang sekarang adalah tantangan terbesar adalah bagaimana mendorong proses demokratisasi kita itu menjadi lebih matang dan substansi, di mana pendidikan bisa menjadi lebih baik, kemudian mata pencarian warga menjadi lebih mudah, dan ini tantangan substansial demokrasi. Nah, tantangan-tantangan ini harus dijawab oleh praktek politik yang lebih civilized, termasuk juga partai politik dan aktor-aktor politik menunjukkan wajah yang lebih Pancasila, wajah yang lebih sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Apa yang harus dilakukan oleh partai politik? Satu, menurut saya, ini tantangan terbesar partai politik, di mana skeptisisme warga, skeptisisme publik terhadap partai politik cukup tinggi. Ketidakpercayaan publik terhadap partai politik cukup tinggi karena perbincangan politik lebih banyak berurusan dengan elektoral. Betul, politik itu adalah salah satu diantaranya adalah elektoral. Tapi jangan sampai kita terjebak. Yes, menurut saya tidak boleh terjebak sampai pada proses elektoral, tapi proses yang mengarah pada politik yang membawa pada keadilan umum, kesejahteraan umum. Itu yang menurut saya harus didorong terus-menerus dalam konteks partai politik. Kalau Aristoteles bilang semua tindakan keadilan, tindakan membela semua yang baik, itu tindakan politik, maka partai politik harus mengambil elemen ini. Lalu bagaimana ketika bahwa proses politik ini kan harus berlanjut, Pak, dan negara ini harus terus berlangsung? Penting nggak sih partai politik itu mempersiapkan politisi-politisi muda untuk menjadi penerus? Saya kira ya. Satu, pendidikan politik itu kan mandat dari partai politik. Nah, pendidikan politik yang lebih terstruktur, terencana, dan menjawab kebutuhan kelompok milenial untuk melihat bahwa politik itu bukan sesuatu yang buruk, politik itu bukan sesuatu yang harus dihindari, tapi kerja politik adalah kerja keadilan, kerja bermartabat, dan itu yang harus dilakukan oleh politisi dan partai politik. Bahwa menghadirkan partai politik, menghadirkan politik di panggung yang lebih beradab, dan itu menjadi syarat untuk partai politik akan dilihat sebagai aktor yang menjadi bagian dari social change atau perubahan sosial.
Dan menurut saya kita tidak bisa meniadakan politik dan partai politik termasuk politisi. Oke, oke. Lalu Pak, terkait bonus demografi, penting nggak partai politik ini melihat itu semuanya sehingga betul-betul mempersiapkan politisi-politisi muda untuk menangkap peluang tersebut? Ya, saya kira ini menarik karena dalam banyak pengalaman banyak negara bonus demografi itu sebagai titik melompat sebuah bangsa. Tapi kalau kemudian tidak melihat bonus demografi sebagai satu advantage bagi bangsa, saya curiga malah akan terjadi kebalikan. Yeah. Nah, itu yang harus dilihat kerja-kerja politisi muda, partai politik dan kelompok politisi muda itu untuk melihat bonus demografi sebagai juga bonus keadilan. Nah, bonus keadilan ini yang harus didorong agar publik melihat bahwa politik kita makin beradab, politik kita makin berkeadilan, politik kita makin menjawab tantangan dan keluhan warga kelompok masyarakat miskin yang tersingkirkan, bahwa mereka berada di negara di mana politik dan partai politik dan politisi termasuk politisi muda adalah aktor yang merayakan keadilan. Oke, baik. Closing statement. Apa yang mau Bapak sampaikan terkait ini tahun pemilu ini kan sudah mulai dekat Pak, 2024. Bahwa akan terjadi pertarungan antar partai politik dan dalam hal ini pasti mereka akan memperebutkan pemilih, Pak. Pesan moral apa yang akan Bapak sampaikan, pertama untuk partai politik, yang kedua kepada masyarakat secara umum? Ada dua hal ya. Pertama, dari konteks partai politik, saya melihat bahwa persaingan menuju 2024 itu sesuatu yang niscaya ya. Dia harus berjalan tuh. Nah, pertanyaannya adalah apakah persaingan ini berada pada kontinum persaingan ide dan gagasan. Nah, kalau persaingan ide dan gagasan, maka ini akan sangat menarik untuk pemilu 2024. Maka pertarungannya bukan lagi pertarungan sektarianisme, pikiran sektarian dan pikiran intoleransi, tapi pikiran tentang ide dan gagasan perubahan. Artinya politik identitas harus kita lawan. Saya kira iya. Dan menurut saya watak berpolitikan kita dalam konteks itu, saya kira politik tentang gagasan menghadirkan keadilan ya, bukan politik menghadirkan sektarianisme termasuk politik identitas. Walaupun kenyataannya ada politik identitas di Indonesia, tapi menurut saya politik identitas itu dilihat sebagai sebuah identitas saja, maka pertempuran atau persaingan ide dan gagasan itulah yang menjadi pertaruhan kita ke depan. Saya kira itu. Nah, di level komunitas politisi, ini tantangan politisi muda untuk menghadirkan ide dan gagasan politik yang beradab, civilizing politik untuk Indonesia demokrasi. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Willy. Terima kasih banyak. Waktunya. Terima kasih banyak. Sudah menyempatkan datang ke Bandar Lampung. Yes. Dan mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi. Mungkin ketemu di Jogja. Yes. Atau ketemu dimanapun. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tetap semangat untuk semua politisi muda Indonesia. Terima kasih atas kebersamaannya Pak Willy. Sekali lagi terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan merdeka.